depan seorang pegawai berseragam. Nah, duduk memperkenalkan. Nah, karena beliau berseragam, saya tidak berseragam, ya agak sedikit jumawa gaya bicaranya. Nah, malumlah sudah punya nomor induk pegawai. Jadi berbicara panjang-panjang sampai akhirnya mengundang kapan-kapan Ustaz kantor nanti singgah di tempat saya. Saya tanya, kantor apa? Kantor Pulan. Oh, kantor Pulan yang pimpinannya Ibu Pulin. Yang baru dikejutnya. Ustaz kenal pimpinan saya? Seringlah jalan-jalan dengan beliau. Oh, itu kalau nanti datang ke kantor saya juga, saya nggak ada kursi juga Ustaz. Yang baru itu rumah. Nah, tadi ketika bicara pertama, datanglah memang ke kantor Samsung dengan tu biraya yang tempat ruangan sobo. Ketika kita sebutkan bahwa saya kenal dengan pimpinannya, baru dia mengaku bahkan jangankan meja, kursi pun dia belum punya. Ini realitas. Orang berani bicara hebat sebelum mengetahui siapa yang di depannya. Ketika tahu, maka dia akan timbul rasa hormat, rasa ta'zim. Maka sebagai etika kita manusia, jangan dulu perlihatkan kehebatan kita karena kita belum tahu potensi apa yang ada di depan kita. Nah, kita tidak pernah tahu potensi apa yang di depan kita. Sok-sok alim ternyata yang di depan memang pengarang kitab. Nah, selama ini yang kita ajarkan kitab yang beliau tulis. Nah, kalau kita berdebat dengan tanya untuk kitab pun baca, kitab Pulan. Nanti sok-sok tulis. Tunggu Pulan. Nah, ya Pak KTP lah bukan. Rupa jika agaknya ada pucak gitu. Nah, jadi menyerang orang dengan senjata yang ia buat sendiri. Ya, maka kita harus ada sikap ta'zim dan tawadhu. Maka orang berani nekat terhadap Allah itu di Facebook marak sekarang orang-orang yang kurang ajar berbicara yang aneh-aneh terhadap Allah, bahkan jin saja. Wa anna dhananna alla yaqulal insu wal jinnu 'ala Allahi syatata. Kami tidak pernah menduga bahwa ada manusia ataupun jin yang akan bicara aneh-aneh terhadap Allah Ta'ala. Jin itu sangat takut kepada Allah. Jin sangat takut kepada Allah. Sejahat apapun jin disebutkan nama Allah, dia akan lari. Separah apapun jin dikumandangkan azan, dia akan lari. Maka ada orang-orang yang ketika sedang mengamuk, kita mong jin, kita mong ilhab jin, disuruh kumandangkan azan di telinganya, maka marahnya akan reda. Nah, tapi harus dijaga jarak, jangan terlalu dekat. Karena sebelum reda, ini tak kenal tepuknya. Nah, jaga jarak, kira-kira sebelum tendangannya menyentuh kita, azan sudah menyentuh telinganya. Kenapa? Karena yang mengganggu itu jin. Begitu nama Allah disebutkan, jinnya takut. Tapi kalau bukan karena faktor jin, hanya emosinya sendiri, pada manusia dikumandangkan, disebutkan nama Allah, justru kita yang diperangi. Yang kita melihat bagaimana dalam video tentang tentara Bashar al-Assad itu yang menyiksa tawanan hanya karena menyatakan Tuhannya Allah. Baru dihentikan siksaan kalau dia katakan Tuhan saya Bashar al-Assad. Wa anna dhalanna alla yaqulal insu wal jinnu 'ala Allahi syatata. Jin takut kepada Allah, tapi manusia kurang ajar kepada Allah. Jin diletakkan Al-Quran saja dia tidak berani macam-macam. Manusia bahkan menginjak-injak Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan marah bila sekali-kali dimaki lagi jin. Itu adalah pujian. Ya, karena jin takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini prinsip umum. Maka orang yang berilmu takut kepada Allah. Yang tidak berilmu itu sembarangan kepada Allah. Wa idha'atihim li amri. Kalau sudah mengenal Allah masih juga disiksa. Kenapa? Karena mengabaikan perintahnya, menyia-nyiakan perintahnya. Nah, perintah dibagi lagi nanti, ada yang sifat wajib, ada yang bersifat sunat, ada yang bersifat mubah saja. Ada yang wajib, aqimus shalah wa atuz zakah. Ada yang bersifat sunat, ada yang bersifat mubah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi. Wartikabihim ma'asihi. Nah, kemudian kategori yang ketiga, benar dia orang taat, salat rajin, puasa enggak pernah absen, kemudian zakat dia bayar, haji dia tunaikan, tapi kenapa masih disiksa? Irtikabihim ma'asihi, ternyata dia melaksanakan kemaksiatan terhadap Allah. Benar dia salat, tetapi pakaian yang ia kenakan terdapat dari harta yang haram. Benar dia bayar zakat, tapi usahanya dari sumber-sumber yang haram. Benar dia naik haji, ternyata dari hasil yang haram. Dia melaksanakan ketaatan, tetapi dia tidak memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka yang harus kita klarifikasi dulu, apakah kita sudah mengenal Allah? Maka mengenal Allah ini dalam tradisi orang-orang tua kita yang menganut mazhab Asy'ariyah di dalam akidah berdasarkan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyah, qudrah, iradah, sampai kepada basirun mutakallim. Sah di dalam agama, dianut, diakui oleh semua orang. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang kemudian membidah-bidahkan, nah tipe 20-nya. Ini yang menjadi perkara kita. Bahwa Anda tidak setuju mau praktekkan versi yang lain, silahkan. Tapi menyalahkan milik orang lain itu adalah masalah.
Silahkan belajar yang kita yakini, jangan menyalahkan punya orang lain kalau itu tidak dinyatakan salah. Ruang khilaf tidak boleh saling menyalahkan. Maka kita menjadi ribut di Aceh ini sekarang. Aceh yang matang dengan tradisi pemahaman akidah Asy'ariyah, tiba-tiba pulang orang yang belajar di luar negeri dengan paham-paham yang salaf, kemudian menyalahkan paham Asy'ariyah. Seolah-olah Asy'ariyah itu sesat. Makanya akhirnya ketika bertemu Asy'ariyah sesama Asy'ariyah, mereka sepakat untuk menyatakan Wahabi itu sesat. Sampai kemarin ribut antara Presiden Cessna dengan Raja Arab Saudi. Karena ketika pertemuan terakhir umat Islam di Cessna, muktamar terakhir, itu mengeluarkan Wahabi dari kategori Islam. Mai jungka-jungka ke untuk orang Arab Saudi. Jadi kalau kita saling membid'ahkan, maka umat Islam akan pecah. Tapi apa yang Anda pahami? Oh, saya belajar di Arab Saudi, Ustaz. Saya pahami bahwa pelajaran akidah itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Silahkan Anda yakini. Tapi Anda hidup di mana? Di Aceh. Mayoritas masyarakat Anda mengamalkan fikih tauhid versi apa? Asy'ariyah. Ajarkan Asy'ariyah. Tapi yang saya yakini ini, kalau gitu tinggal cari tempat komunitas yang lain. Jangan ajarkan yang aneh-aneh kepada masyarakat. Anda tidak akan sanggup bertanggung jawab. Kenapa? Karena masyarakat itu senang kepada yang referensinya banyak. Maka kalau kita tanya, kenapa Nissan gak laku di Aceh? Kenapa Ford harus angkat kaki dari Indonesia? Kenapa? Karena yang banyak bengkel itu Toyota dengan Daihatsu, Honda. Maka dia tanya, aku mau tahu kena belah, nya menyokong Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi tu bosku. Apakah anda belah Ford macam menyerelah dapat pegang Ustaz? Menyerelah dapat pegang. Maka pertanyaannya, kenapa anda tidak belajar akidah salaf saja? Kalau kita bingung ingin bertanya, tidak ada tempat rujukan referensi. Lalu kenapa harus belajar Asy'ariyah? Karena itu yang banyak bengkelnya. Itu yang banyak referensinya. Lalu apakah salah kalau belajar yang salaf? Tidak salah. Anda mau beli Ford, Anda mau beli Mustang, Anda mau beli Ferrari, silahkan. Tapi menyerelah baik bengeh bagau. Kenapa begat? Biaya perbaikannya itu ongkos bawa saja ke bengkel sangat mahal. Maka ini realitas tentang ilmu. Jadi bukan persoalan salah tidak salah. Maka kenapa kemudian terjadi ribut antara Wahabi dengan Aswajah? Hanya persoalan saling menyalahkan. Ajaran Aswajah dipraktekkan di Arab Saudi, dibid'ahkan, maka begitu ajaran Arab Saudi datang kemari diperangi, saling menyesatkan. Kapan Islam ini akan aman? Padahal itu ruang toleransi. Maka saya ingat ketika suatu hari di tahun 2009 berangkat haji, kami sepakat pada satu malam Jumat, itu di lantai 4 Masjidil Haram, di tempat tawaf yang paling tinggi, di tempat sa'i yang paling tinggi, karena ruangnya kosong setelah sholat Isya. Kami duduk istighosah, doa bersama, samadiyah dan tahlil di lantai 4 tersebut. Duduk kumpul, ada beberapa kloter gabung. Pada waktu itu termasuk ada Bupati Aceh Besar, masih Dr. Bukhari Daud hadir. Jadi ketika sedang berzikir, orang tua saya yang pimpin, kemudian termasuk ada Walid Abdul Muttalib, beliau yang pegang mic. Didatangi oleh mubahis Arab Saudi yang polisi pakai jubah tersebut, melarang, enggak boleh, hadza bid'ah katanya. Jadi Walid Abdul Muttalib gitu, ditunjuk kepada orang tua saya. Artinya kalau mau tanya ke depan. Maka mereka datangi orang tua saya, katanya hadza bid'ah. Orang tua saya dengan santai menjawab, kami duduk di sini berzikir, yang kami baca ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau masjid ini tidak boleh berzikir, Anda anggap itu bid'ah. Itu yang berbaris di pagar-pagar masjid untuk nonton orang tawaf itu bid'ah atau tidak? Jih lem tepat, baru iweh orang Arabnya. Kenapa? Kita salah prioritas. Orang yang beribadah kita gugat, yang nonton ibadah tidak ada yang gugat. Maka terpaksa dia harus menghilang. Kenapa? Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia gugat. Kita disuruh untuk berzikir. Masalah tentang tata cara itu kembali kepada kenyamanan masing-masing. Ada orang yang salat nyaman salatnya dengan memejamkan mata. Saya kata pet mata kau khusyuknya. Ada orang yang kalau sudah memejamkan mata di dalam salat, sudah sampai ke Medan, sampai ke Jakarta, shopping ya. Baru kembali ke tempat pada waktu ruku. Maka jangan dipejamkan. Silakan melotot. Ada orang yang kalau melotot nggak bisa khusyuk. Apa kan? Kalian udah lewat, kalian gede. Lewat loh. Nyampe akhirat sih. Maka tidak bisa memponis ukuran baju orang lain dengan badan kita. Nggak bisa ponis ukuran baju orang lain dengan badan kita. Setiap orang harus diukur sesuai dengan badannya. Kalau ada orang yang memaksa memakai baju orang lain, kalau kebetulan pas, alhamdulillah. Makanya banyak orang Indonesia beli celana blue jeans itu harus datang ke tukang jahit lagi untuk diperpendek. Kenapa? Ukurannya bukan ukuran orang cat keung. Ukurannya ukuran orang Eropa. Raya panjang boleh dada. Tentu itu nyoti tengah payah kok.
Namanya kau baku ing, dada piu. Maka ini persoalan tentang realitas ibadat. Maka kita sesalkan ada kawan-kawan yang dengan doa suara lantang, ini bid'ah, itu bid'ah. Yang hanya bid'ah tak ganyam saja. Seolah-olah paket di surga itu sudah diborong oleh beliau semuanya. Nah, maka yang perlu kita ajarkan yang benar-benar saja. Oke, ini yang diajarkan pun benar. Iya, kalau benar jangan sampai pengajaran Anda menimbulkan keresahan. Karena masyarakat hidup dengan sebuah tradisi yang tradisi itu tidak salah. Maka jangan habiskan waktu untuk menyalahkan sesuatu yang tidak salah. Ajaklah kepada yang benar. Bila sudah benar, ajak kepada yang lebih baik. Itu prinsip dakwah. Maka bukan menggugat yang sudah benar. Lihat what PR yang itu ada dasarnya. Makanya kemarin ribut-ribut sekalipun sangat kita sesali kasus yang Ustaz Dr. Khalid Baslamah. Sangat kita sesali terjadi keributan. Tapi juga seolah-olah itu ada masalah. Kita harus melihat dari dua sisi yang benar. Menggugat beliau mengajar salah. Tapi seharusnya panitia juga harus paham bahwa masyarakat sudah menolak. Jangan memaksa. Kata dia pun hanjutnya inonya kita bamat dan minta pakai. Awat yang pakai dah begah juga salah. Tidak ada yang salah sebenarnya, hanya salah paham saja. Kalau sudah tahu mayoritas masyarakat menolak, kenapa harus ngotot memaksa? Pelan-pelan. Maka dua-dua pihak ada salahnya. Jadi kita harus melihat dengan kacamata yang ideal. Kita tidak membela si fulan dan tidak membela si pulin. Menggugat orang adakan pengajian salah. Tetapi mengajarkan pengajian pada tempat orang yang menggugat itu juga jadi masalah. Maka harus ada pemahaman yang ideal. At-tawassut fid din. Kita harus menjadi penengah, bukan menjadi provokator. Ammal mufassalu fa innan nususa zakarat minal katsir wa sanushiru ila ma tala'na ala dzikrihi fil ahadits. Adapun dosa-dosa yang secara rinci menyebabkan siksa kubur, maka sesungguhnya nas, teks ayat dan hadis sangat banyak menyebutkannya. Dan kita akan mengisyarahkan kepada beberapa saja yang sempat kita teliti untuk disebutkan dari hadis-hadisnya. Enggak disebutkan seluruhnya. Hanya perkara yang umum terjadi yang terkait dengan perilaku yang berpotensi menyebabkan azab kubur. Yang pertama dan kedua, adamul istitari minal bauli wan namimatu. Tidak, kalau istitar sebenarnya tidak menutup. Sebenarnya bukan tutup yang diinginkan, tetapi istinzah. Tidak istinzah ketika buang air kecil. Dan an-namimah, yaitu fitnah, mupat, garugap, memprovokasi, mengadu domba, an-namimah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidak disiksa disebabkan karena perkara yang besar. Bukan karena perkara yang besar. Kemudian beliau lanjutkan, bala, sebenarnya besar juga, tapi perkaranya tidak besar, dosanya besar. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun salah satu di antara dua penghuni kubur ini, maka dia berjalan-jalan untuk menabur angin. Ya, kena pegah tipulin, pegah kedan laginya, merompok tipulin, pegah tipulan, pegah kedan laginya, merompok duk tipulan dan pulin pakai tek kamelau. Ja'a yas'a bin namimah, bersungguh-sungguh untuk menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, memprovokasi, provokator. Wa ammal akharu, adapun yang satunya lagi, fakana la yastatiru min baulihi, maka dia tidak istitar ketika baul. Maka mungkin kita ambil dua makna. Istitar yang pertama itu menutup, artinya kalau kencing itu harus posisinya tertutup. Maka yang perlu kita cermati, di beberapa masjid tempat buang air kecil itu memang ada penghalangnya, tapi tidak menutup kepala, hanya sampai bahu saja. Dan tong'i hanya menutup sebatas bahu, kadang-kadang hanya sebatas ketiak saja kencing. Itu sebenarnya tidak beretika, tidak sopan. Bayangkan kita sedang buang air kecil, postur muka kita sedang enggak jelas, tengah terani debitnya. Tiba-tiba ada maka kalau kayak Mr. Bean,
sangat tidak sopan ketika sedang buang air kecil ataupun buang hajat, tengah datran atau yang tengah di kalan bagau. Syukur-syukur kalau orang lain. Bayangkan tengah tetung kera-kera rupaji bab ini kayak tuan tu merumpok. Maik ke? Karena orang yang buang air kecil saking terburu-buru tidak sempat periksa siapa di kiri dan kanan. Pokoknya muka gedang aja. Rupaji kayak Tuhan ni lah. Nyantangnya ada aja tak ulai lam belum tak ulai. Kenapa? Karena etika kita terhadap orang-orang yang kita kenal. Maka alangkah baiknya ruang untuk buang air kecil tersebut dibuat tertutup. Ada ruang privatnya. Privasi. Sehingga nyaman. Maka ada sebuah masjid dekat dengan kita di sini. Tempat buang air kecilnya agak sedikit lebar, luah aja. Kemudian tidak ada dinding pembatas sesamping, hanya sebatas untuk tempat berdiri. Nyan tadang bat tagaunya pantau lerung lahno, tadang tunai pantau lerung lahno, tadang bat tengah-tengah wiwiuna lemah kalan. Hanam tadang gitu. Saya enggak jadi buang air kecil, kemudian saya keluar ketemu dengan pengurus masjid dan kebetulan ada kecilnya di tempat tersebut. Saya bilang, "Pak kecil, itu seharusnya tempat buang air kecil bisa dimaksimalkan jadi 6 ruang karena hanya ada 3 ruang saja. Kalau 6 ruang menjadi sempit dan lebih nyaman. Apalagi kalau sempat ditarik dinding ke belakangnya sedikit. Pelamnya ngentuk ikut na pintu." Ya ke Ustaz, bab karat-karat merumpok bantuan dana ekspresi gap muka ada tak juga nak nilai. Jadi oleh dipegat ternyata baru tukuhan nyaman. Seharusnya tempat qada hajat itu tempat yang menyamankan. Maka saya teringat waktu di pesantren dulu di Lamno, itu tempat buang hajat kami tempat yang paling nyaman di dunia. Bahkan ada kawan-kawan daripada bangun ke masjid untuk salat subuh lebih memilih untuk ke WC, nyandum nyaman. Kenapa? Karena langsung bak krung Lamno. Jadi dibuat tempat agak sedikit tinggi, kemudian jatuh nyandum manyang tempat tu tangki yo terutnya. Nyandum manyang. Kalau siang-siang itu ada pemandangan live. Ada bot-bot yang lewat di depan. Nyahai dah mahayal ini. Seharusnya tempat buang hajat itu tempat yang sangat nyaman. Maka dalam bahasa Inggris kamar itu disebut restroom. Ruang istirahat. Ada aja baju tengok ni benar layar tancap nak nonton berita perkembangan berita. Seharusnya itu benar-benar restroom. Tiba-tiba rest pun tidak bisa diturunkan di room tersebut. Kenapa? Karena tidak nyaman. Maka istitar seharusnya buang air kecil tersebut di ruang yang tertutup, bukan ruang yang terbuka. Tapi seburuk-buruknya kita masih lebih sopan daripada turis-turis Tionghoa yang datang ke Indonesia. Apa yang jadi itu kalau saya kata put baca tinggung yuna. Itu anehnya mereka. Alih pekan standar adab rusak tak. Maka kita melihat mereka standar buang adab tersebut tidak ada. Seburuk-buruknya kita masih malu. Tapi sekarang kita sudah mulai beradaptasi. Bahkan kucing pun yang dulu malu-malu, saya ingat waktu kecil saya kucing kalau buang hajatnya ikuh danau boleh. Ikuh danau beri itu tapi ternyata sekarang aneh ikuh le ini. Itu mana itu? Kenapa? Bahkan